ketika saya pongah, ketika saya sombong, pada kayak gini. Kalau di anak muda kan gitu ya, selama 3 tahun malah ngikuti kegiatan Bantara, melantik, udah biasa masuk tempat-tempat yang sepi-sepi, yang angker-angker. Tapi ketika pas kelas 3 itu yang langsung di depan mata sendiri, deket banget dan gak hilang-hilang. Nah itu yang sebenarnya kejadian jadi makhluk gaib lah, makhluk yang lain yang nemuin saya waktu itu, yang awal, dan itu yang merinduksi saya. Akhirnya saya semakin hari, semakin tambah tahun, semakin ini harus menambah keyakinan, keimanan. Jadi tambah belajar terus, dan sampai sekarang tuh masih belajar. Jangan dulu diceritain Mas. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Balik lagi bareng gue Fikri F. Taufik di Rumah Gudang Misteri. Kali ini gue nggak akan menceritakan cerita horor, tapi ada narasumber yang akan menceritakan pengalaman beliau. Kita perkenalkan dulu narasumber kita, yaitu Mas Holik. Gimana kabarnya Mas? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Gimana? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Sehat juga. Mas AA ya, apa Fikri ya? Iya. Berhubung mungkin bahasa saya agak-agak ini medok ya, nanti maaf dulu. Tidak apa-apa, santai aja. Kegiatan kalau boleh tahu? Kalau sekarang alhamdulillah masih ngajar di salah satu sekolah. Ada 2 sekolah juga sih. Cuma yang fokus di satu sekolah. Nah, kan saya ngajarnya bidang seni sebenarnya fokus. Oke, seni. Jadi seni vokal, seni rupa. Basicnya di situ. Oke. Aduh, saya harus banyak berguru nih. Saya juga masih belajar. Katanya ada cerita horor Mas. Gimana nih, spill aja dulu sedikit aja Mas. Iya. Ini cerita saya waktu masih SMA. Ya. Tapi sebelumnya saya mau disclaimer dulu, boleh? Boleh, silakan. Buat penonton di channel apa? Rumah Gudang Misteri. Rumah Gudang Misteri, buat penonton, para subscriber Rumah Gudang Misteri, untuk disclaimer dulu. Kenapa saya pakai baju ini? Ya. Nah, ini kan baju lurik ya. Namanya kalau di Jawa itu surjan lurik. Saya kebetulan lahir di Jawa dan besar Jawa, jadi sekolah di Jawa. Ya. Jadi ya udah kelihatan dari logat ya nanti. Nah, dan dari bapak juga keturunan masih keturunan Jogja, masih keturunan dari Mataram. Jadi makanya saya pakai baju tradisi seperti itu. Tapi sebenarnya bukan untuk mengekspos, saya harus pakai baju, enggak juga. Ya. Ini emang saya suka. Betul. Saya suka pakai baju tradisi kalau di rumah. Kalau baju lurik ini, untuk disclaimer ya, kenapa saya suka? Kalau malam tuh anget. Kedua, sebenarnya seperti Akang juga, kan pakai ikat ya. Terus saya juga suka di rumah ada. Bahkan saya kalau pakai ikat nggak kayak gini, yang pakai ikat yang segitiga, saya ikat kayak KRM langsung. Kadang-kadang dibuat ikat model Sunda, kadang-kadang dibuat udeng Bali, kadang-kadang dibuat bikin ikat Jawa, kadang-kadang dari ikat itu dibikin belangkon. Nah itu saya suka karena memang saya suka dengan budaya dan sebaiknya kita semua bangsa Indonesia ini selalu wajib melestarikan budaya bangsa. Budaya kita semua, orang Sunda lestarikan budaya Sunda, orang Jawa
terus kemudian Jawa, Batak, Ambon. Jadi kita kaya akan budaya. Itu aja sih sebenarnya. Dan memang itulah, kalau bukan kita siapa lagi ya Mas ya, betul banget. melestarikan budaya kita sendiri itu kan, karena budaya itu salah satu akar sebuah bangsa. Iya, ciri khas gitu ya. Betul. Apabila ingin menghancurkan suatu negara, hancurkan dulu budayanya. Iya, benar banget. Ya, Benar itu banget. kan. Jadi ya supaya Indonesia dan Nusantara ini tidak hancur, kita lestarikan budaya kita. Betul banget. Maka saya sangat salut dengan Bapak Gubernur sekarang, Ya. Pak KDM, yang benar-benar budaya-budaya sudah sekarang lagi ini nih, Ya. naik kan, alhamdulillah. Lagi viral. Viral. Bahkan setiap pagelaran-pagelaran yang antar kota ini Betul. memunculkan budaya kan, sebelumnya ada tarian Ya. Sunda. Keren banget Pak KDM. Iya kan, baru kemarin tuh nganjang ke warga di Tasik Kota dan di Ciamis ya. Itu Oh ya, promo sedikit ya, boleh? boleh silakan. Promo dikit ya, di channel dulu HDPI saya bikin lagu tahun 2021 sebelum Ya. Pak KDM jadi gubernur, Ya. masih di DPR. Awal-awal konten saya udah bikin lagu buat Pak KDM. Oke. Ada di link saya di YouTube di HDPI channel gitu. Cuma lah itu buat saya simpen sih, cuma bisa ditonton. Ya. Ya. Digas nanti ditonton ya. Kalau penasaran. Ya, saya juga penasaran, mungkin nanti setelah konten bakal nonton channelnya Mas Sodik apa tadi? HDPI. HDPI. Kan ada 2 channel Ya. HDPI. Kalau sekarang yang guru asik, cuma yang untuk musik itu ada di HDPI. HDPI. Kenapa saya bikin lagunya buat Pak KDM? Kenapa waktu itu saya nggak tahu punya feeling. Karena setiap kali nonton konten, kok ini beliau kok agak bagus nih. Ya. Budaya-budaya ketika orang lain menyerang beliau karena beliau bikin waktu itu bikin budaya seperti bikin batu ya Pak. Betul. Saya melihat dari posisi positif, wah ini bakal jadi sentra pariwisata. Oh Ya. ternyata benar. Dan akhirnya saya bikin lagu itu karena melihat dari cerita konten-konten itu saya bikin lagu. Ya. Sebenarnya lagunya sederhana sih, simple. Cuma insya Allah gampang diingat-ingat, gampang banget. Easy listening. Mantap. Nah Kang, Mas, Ya. tadi boleh di-spill dulu ceritanya itu seperti apa? Oh iya. Ini cerita waktu saya ketika SMA. Saya kan masuk anggota Bantara ya, di salah satu kota di Jawa Tengah. Ya. Dan tim Bantara saya itu terkenal, kalau zaman dulu ya, Ya. beda dengan zaman sekarang. Saya kan lulusan SMA tahun 97, usia sekarang udah 47. Zaman dulu banget. Kalau dulu disebut tim kelas sekolah saya itu Bantara yang paling sangar, paling galak, paling ekstrim. Kalau untuk bisa mendapatkan tanda Bantara itu ujiannya paling berat, disebut sama di sekolah-sekolah ini. Itu aja. Dan ada kejadian di mana ketika saya kelas 3, ini yang paling benar-benar saya itu belum apa-apa gitu. Ya. belum apa-apa ketika saya pongah, ketika saya sombong, pada kayak gini. Kalau anak muda kan gitu ya, selama 3 tahun mengikuti kegiatan Bantara, melantik, udah biasa masuk tempat-tempat yang sepi-sepi, yang terang-terang. Tapi ketika pas kelas 3 itu yang langsung di depan mata sendiri, deket banget dan gak hilang-hilang. Nah itu yang sebenarnya kejadian. Jadi makhluk gaib lah, makhluk gaib yang lain yang nemuin saya waktu itu, yang awal. Dan itu yang mereduksi saya. Akhirnya saya semakin hari, semakin tahun mungkin ini harus menambah keyakinan, keimanan. Jadi tambah belajar terus, dan sampai sekarang tuh masih belajar. Jangan dulu diceritain Mas. Ya. Jangan lupa like, comment, dan subscribe channelnya Rumah Gudang Misteri. Dan kalau misalnya kalian mempunyai cerita horor ataupun ingin menjadi narasumber di Rumah Gudang Misteri,
bisa DM ke Instagramnya Rumah Gudang Misteri di rumahgudangmisteri.official. Tanpa berlama waktu, kita gas ke pengalamannya ya. Silakan Mas. Jangan dilanjutkan kalau kamu penakut. Boleh saya sambil ngomong? Boleh, silakan. Bebas ya di sini. Santai ya. Sambil saya inget-inget kenangan itu sebenarnya. Kenangan mungkin kalau ada sahabat-sahabat saya dulu SMA nonton ini, insya Allah tahu ceritanya karena waktu habis kejadian itu saya cerita. Iya. Dan ternyata pernah ke tempatnya, bukan ke tempatnya, di sekitarnya, Ya. di sekitarnya saya tahu. Waktu SMA, waktu sekolah juga. Boleh ikutan? Boleh, silakan. Jadi kalau sebenarnya saya ingin menceritakan gini, cerita pengalaman saya bukan untuk disclaimer lagi ya, Betul. Silakan. bukan untuk kalau penonton yang mungkin yang masih muda-muda, para subscriber apa viewer yang masih muda-muda, bukan untuk ini cerita untuk menakut-nakuti atau enggak. Justru saya ada sedikitnya akan memberikan sedikit aja edukasi supaya kita menambah keimanan sama Allah Subhanahu wa taala khususnya. Jadi setiap agama masing-masing tetap yakin sama yang di atas. Ya. Kita akan cerita dari ini ya, dari startnya gitu ya, Ya. dari startnya ya. Jadi pada waktu itu setiap saya mau kami pelantikan Bantara itu kewajibannya dulu untuk ambil tanda Bantara itu. Jadi kan selama 3 hari itu kalau zaman di Gojlok apa ya namanya kalau bahasa di Gojlok ospek ya, di ospek benar 3 hari. Nah hari terakhirnya kalau ya hari pertama hari kedua itu kan ada fisik, lalu ada materi itu harus hafal semua materi, termasuk sampai sekarang masih hafal itu harus hafal dasar Dharma Trisatya itu udah di luar kepala sampai sekarang alhamdulillah. Nah yang terakhir itu ketika mau pembayatan itu pelantikan, ambil tanda itu di satu tempat di makam yang terbesar di kota itu, terbesar terangkat kata orang-orang, dan itu udah diakui. Nah selama kelas 1, kelas 2, jadi saya kan pembayatan kelas 1 dapat tanda Bantara kelas 1, otomatis kelas 2 kan udah jadi seniornya gitu lah, ibaratnya udah jadi panitia, udah biasa jadi sering lewat situ, ada orangnya itu jalur start masuk makam, area makam itu. Jadi model jalannya itu letter L. Jadi gerbang masuk naik tangga itu letter L. Itu bisa jaraknya mungkin 300 meter. Nah, ujian pertama ketika masuk makam itu sendirian ya, nggak boleh ditemenin. Sendiri-sendiri. Cuma kita pegang lilin 1, dikasih lilin 1 sama korek pentol korek itu, korek jeres yang kayu itu 1 sama kelobotnya 1. Jadi kalau ini lilin mati kita punya cadangan 1 ini. Nah kalau kena angin kan malam-malam itu start jam 12 malam, itu setiap tahun dari kakak-kakak kelas dulu juga itu. Nah kalau saya dulu waktu kelas 1 masuk ketika diuji naik tangga 1, tangga 2, lalu pas tangga 2 itu di sebelah kiri, jadi tangga 1 itu area pemakaman lebar gitu kan, jalan lagi tangga 2 area pemakaman, naik lagi. Nah kalau di sana kan seperti itu modelnya. Pas tangga 2 di sebelah kiri itu ada makam, agak di situ dikasih lilin 1, itu kakak kelas saya dulu yang waktu itu kami sebut sebagai pahlawan karena beliau meninggal pada waktu mau berangkat pramuka. Nah, kecelakaan. Nah, jadi setiap pembayatan kita pasti diwajibkan ziarah ke situ. Nah, untuk calon-calon Bantara itu kita wajib ziarah dulu. Itu sendirian kita baca
baca doa-doa di situ Ya. sesuai dengan agama masing-masing. Kalau saya agama Muslim Islam, baca Al-Fatihah buat kakak kelas saya gitu. Udah selesai, mundur, jalan lagi, tangga ketiga naik lalu rata gitu kan, jalan rata itu kurang lebih ada 100 meteran, lalu pertigaan belok. Nah di sini itu udah mulai, itu di tengah malam. Nah udah mulai ya panitia kakak kelas dulu saya udah mulai, kan dulu ada yang pakai pocong-pocongan, ya, cosplay gitu, ada yang jadi kuntilanak, ada Ya. yang macam-macam, ada yang jadi Dracula. Nah jalan, tapi alhamdulillah lewat. Kalau saya waktu itu tahu ini panitia gitu kan. Nah tapi yang paling menyeramkan itu waktu itu ya pas saya jadi kelas 1 ini, Allah Akbar. Ada ngambil tanda bantaranya tuh di satu keranda, jadi jarak 100 meter, Ya. lalu jarak lagi ini ditakut-takutin, kurang lebih 100 meter ditakut-takutin. Nah setelah itu kita menerobos, ada pemakaman di bawah pohon beringin besar, di situ diletakkan keranda. Kita ngambil di depan kerandanya itu tanda bantaranya. Ya. Udah ngambil, pokoknya waktu itu ya udah jalan. Nah itu kejadian kelas 1, udah itu belum apa-apa kalau gitu. Ya. Nah yang paling menyeramkan membuat saya menjadi tambah wawasan, Ya. tambah hal-hal seperti itu waktu kelas 3. Jadi panitianya berarti? Merasa udah jadi senior, Ya. gak biasa sih. Jadi kalau mau better ketika kayak kelas 2 ada di kelas, udah biasa saya pakai senter sendirian, jalan-jalan ngontrol ada berapa, dikontrol. Panitianya yang jadi cosplay ini berapa orang, mau tahu gini. Yang di belakang keranda ada yang jaga satu, siapa gitu. Jadi sebagai apa namanya dulu, saya tuh tim sweeping, Ya. biar ngejaga teman-teman waktu itu. Jadi bolak-balik gitu udah Controlling. controlling. Kalau ada peserta lewat, saya ngumpet dulu. Gitu. Tahu itu peserta. Nah, jarak gitu kan. Nah, pas kejadian kelas 3 ini gini ya. Ya. Pada waktu itu berangkat dari sekolahan itu, perasaan udah gak enak. Hujan rintik-rintik. Ya. Dari mulai jam 11 itu, jadi kan anak peserta itu nggak langsung ke tempat itu, enggak. Kita berjalan dari sekolahan kita, itu jauh jaraknya berapa kilo ya, kurang lebih dari 3 kilo lebih dari sekolahan itu. Kalau lewat pedesaan, kampung-kampung di bawah itu, kalau ibarat di bahasa Sundanya apa ya, pokoknya tempat beli apa ya, tempat air, tempat banyak kolam, banyak tempat pemandian orang kampung zaman dulu. Model kayak gitu, cuma ada pemandiannya zaman dulu. Kan tempat-tempat yang ada pohon bambu itu kan, lewatin situ dulu. Nah baru nyebrang, baru ke pemakaman. Ya, Nah kan jadi udah melewati itu, malah ujiannya kan gitu. Nah sebelum kita start, kita ada tim ya, kulon itu permisi Ya. sama makam tersebut kan. Tapi memang dari guru udah tahu bahwa SMA kita tuh udah biasa setiap tahun mau di situ, jadi kita sama. Kalau kita di tempat-tempat yang baru atau apa, minta kulon dulu biasanya kan, kulon minta permisi. Kita cuma luar kegiatan, mohon itu tidak diganggu. Cuma memang pantangannya itu sebenarnya kalau masuk. Nah ini buat informasi lagi, ini terserah ya, kembali ke kepercayaan masing-masing. Betul. Kalau masuk tempat pemakaman atau tempat-tempat yang sakral, yang lagi datang bulan, jangan kayak gitu. Ini ya pandangannya itu, kalau jangan. Saya nggak tahu pada waktu itu, nggak tahu. Udah apa namanya, udah minta izin, udah bikin ritual,
sama teman-teman saya semuanya. Kita bagi tim, kita bagi yang jaga di start siapa, Ya. di gerbang itu start siapa yang jaga. Saya tahu yang gerbang itu siapa. Lalu dijaga di tengah-tengah, lalu dijaga di makam kakak kelas saya itu, ada yang di tengah-tengah pos ini, lalu yang jadi cosplay jadi A, B, C, D itu udah dibagi kan, dari awal dibagi. Dan saya ingat si A, si B, si C itu saya ingat. Nah saya biasa bagian sweeping, bagian controlling gitu. Pada waktu itu yang di gerbang itu, yang jaga di gerbang itu, ini ya teman saya perempuan ya, teman dekat waktu itu, teman dekat saya perempuan kan pakai kerudung, pakai jilbab. Ya. Bersama satu lagi adik kelas saya laki-laki, lalu teman saya yang perempuan, jadi bertiga yang jaga di depan. Nah, lalu pas gerbang pertama, tangga pertama itu kan ada musola, bisa jadi base camp lah. Ya. Yang saya pada waktu itu khawatir apa ya, agak gerundel dalam hati itu, gerundel apa ya, bingung. Ada di kelas saya sebenarnya ikut pembayatan, cuma lagi datang bulan. Dia sudah saya larang tapi nggak mau, tetap ikut, Tetap ikut. masuk area situ. Tapi nggak masuk ke dalam ya, cuma standby di depan musola itu. Ya. Depan musola. Cuma saya kan, aduh ini nggak mati, kok masuk? Allah masuk ya. Ya. Nah, pas kejadian itu tetap hujan rintik-rintik. Saya kan kontrol bolak-balik berapa nih yang jadi ini, si A, si B saya kontrol, yang biasa nongkrong di pohon ini saya tahu. Nah, pas kejadian itu ada satu yang hilang. Ini lucu nih, ini kejadian lucu, belum misteri dulu ya. Ini lucu nih, Masih bridging. ini lucu. Pada itu saya cosplay suruh jadi pocong. Ya. Saya suruh kamu standby di pinggir jalan makam, tengah makam itu ada pohon gede, ngumpet di situ. Tapi kan saya kontrol bolak-balik, jangan kemana-mana, nggak boleh ada yang pindah-pindah tempat gitu kan. Ada yang bikin tarikan gitu kan, ada yang bagian gitu. Ini yang di cosplay jadi itu. Pas saya ngontrol, nih kok nggak ada nih satu nih, hilang, kemana nih? Langsung panik ya cari, motor nggak ada. Saya mikir apa di keranda ya. Nah, saya cari ke tempat keranda itu, tempat ada tanda bantaran terakhir itu kan, tempat bantaran. Kok suara bisik-bisik anak adik-adik kelas saya, kan adik kelas 2 tapi udah jadi senior. Saya kelas 3, itu kelas 2 yang diuji kelas 1. Nah, kok rame. Saya buka tuh. Mereka bertiga kurang ajar di dalam semua. Hei, ngapain kamu di sini? Oh ya, bentakkan saya bilang, kamu tugasmu di sana. Dia sampai ketakutan, jangan, saya mau ngumpul di sini aja. Ngapain? Enggak cerita, nanti aja ceritanya nanti. Cerita. Mau bertiga di sini. Ya udah, dia ceritanya ketika udah selesai kegiatan. Udah saya diemin, balik lagi yuk sama saya. Saya tarik yang jadi pocong itu sampai di sana. Saya kan cuek gitu kan waktu itu, balik lagi ya kan. Yang jaga itu keranda. Jadi model keranda tuh gini ya. Ini modelnya keranda. Ada satu anak yang narik tali di belakang. Jadi ada pohon gede, talinya itu tarik. Jadi ketika ada si peserta datang, si kerandanya itu ditarik depannya. Jadi terbuka. Nah, di dalamnya ada pocong. Teman saya juga. Ketika keranda narik, dia cosplaynya langsung berdiri, duduk gitu. Kan mungkin asalnya tidur jadi duduk. Gitu ketika pakai untuk nakutin gitu. Tapi yang jadi pelanggaran itu ada di kelas itu. Mereka nggak ngerjain, malah ngumpul di dalam bertiga. Di satu ini ngumpul jadi 3. Kenapa ini nggak kerjanya? Kalau ada peserta datang gimana itu? Ya marahin itu waktu itu. Wah,
anak yang jadi apa yang bagian nyerek yang dibocor sekarang malah beliau udah jadi salah satu dinasnya di Kejaksaan rakyat. Jadi orang semuanya udah alhamdulillah. Mungkin kalau lihat cerita ini ketawa. Ingat. Nah, kembali lagi. Nah, saya kontrol lagi. Nah, saya bagian di finish. Ya. Lalu ada anak perempuan, Mas Oleh. Itu yang di sana Mbak siapa ya tadi ya? Mbak siapa yang di mana? Setelah ini lalu ada duduk di pinggir jalan, ada duduk sendiri, duduk ini rambutnya mengurai gitu kan, pakai baju putih. Saya tanya Mbak finishnya masih lama enggak? Tapi dia nggak jawab. Maksudnya siapa ya di situ? Mbak siapa? Mbak Yanti bukan yang ada di sini. Lalu siapa? Saya kan tahu si basic itu mah nggak ada di situ. Lalu kan saya biar menutupin. Oh iya itu mungkin kakaknya itu Mbak ini gitu. Mbak M gitu ada di situ. Oh ya udah. Padahal saya tahu itu nggak ada. Ciri-ciri yang disebutkan nggak ada cosplay yang seperti itu. Perempuan tuh nggak ada, semua cosplay itu laki-laki semua. Ada yang pengen ikut. Udah pengen ikut. Nah, ketika ini ada satu lagi nih, ya ini cerita lucu lagi. Kalau waktu itu ada peserta di kelas saya itu kalau di film kartun, tahu lari, kalau larinya film kartun tuh kayak muter, ada tuh yang peserta itu. Jadi dari start sampai finish dia tuh lari terus tapi nggak dapat itu tanda. Jadi ketika lewat mau melompatin apa pojok-pojok dia udah lari duluan. Tapi ada juga di kelas saya itu yang pemberani perempuan itu ada, ditakut-takutin cuek aja dia lewat kan tuh. Ada juga perempuan itu bagus itu mentalnya, nggak taunya apa dia rumahnya itu memang deket di rumahnya itu bukan. Jadi sudah terbiasa dia tahu lewat. Jadi macam-macam ya. Nah, kalau saya ngontrol, udah selesai semua peserta keluar, saya kan teman perempuan saya kan saya suruh jaga tadi itu kan di gerbang. Ya. 2 perempuan 1 laki-laki yang teman dekat lah, zaman dulu teman dekat lah. Nah itu teman dekat, saya mau jemput, kasihan nah. Jadi kan ada jalan terobosan, kita tahu kan jalan depan, jalan besar itu Ya. langsung. Jadi nggak lewat ini, jadi saya pakai motor waktu itu. Boleh di spill motornya? Silakan. Motornya tuh waktu itu Grand gitu. Honda Grand. Itu punya sahabat saya pada waktu itu. Beliau itu putra seorang perwira tinggi, kan di Akmil, perwira tinggi Akmil. Beliin motor, jadi ayahnya lagi tugas di Australia, mamahnya di Bali, dia sendirian di situ, dibeliin buat kendaraan. Dan itu yang ngerayain itu saya. Yang waktu itu zaman dulu ngerayain dulu, ngerayain. Itu motor lagi ngerayain, ngerayain saya pakai. Namanya ya gawat siapa saya sebut gitu. Pinjam motor. Buat apa jemput? Jemput pacar. Ke depan. Ini yang nggak masuk di akal saya ini. Ketika masuk di gerbang, tahu kan gerbang itu. Ya. Depan kalau di depan gerbangnya itu gedung, sesuatu gedung yang memang terkenal angker juga. Saya tahu itu. Oke, lanjut. Saya parkir di depan gerbang persis. Jadi model gerbangnya itu kan ada apa? Gapura ya. Ya. Gapura, lalu ada tangga satu, lalu ada jalan kurang lebih 20 meteran, ada tangga lagi gitu kan. Nah, saya parkir di depan gerbang persis tengah-tengah. Kok nggak ada orang? Aduh, mana nih? Mau jemput kan, harusnya masih ada. Kan nggak boleh. Mending sebelum saya ini kan ya. jemput. Kok nggak ada? Lalu saya kan motor di depan langsung gini kan. Saya kencengin, kan otomatis si lampu jauhnya, nyorot gitu kan. Loh,
kok ada perempuan. Saya tuh belum ngeh itu, kok ada perempuan sendirian di tengah tangga duduk. Jadi duduknya gini, duduknya gini. Jadi kan ada tangga 1, tangga 2. Ya. Di tangga 2 itu tangga paling atas dia duduk gini. Rambutnya panjang, hitam, bajunya putih. Saya nggak ngeh. Kok nggak pakai jilbab ya? Masih apa namanya? Masih tanya-tanya. Nggak pakai jilbab. Oh. Kan, tapi nggak ada yang panjang, nggak ada baju putih, nggak ngeh gitu kan. Kayak dia itu berdiri gini. Tapi sambil duduk gini. Lalu jalan turunin tangga pelan-pelan. Ya. Dia turun tangga pelan-pelan. Saya belum ngeh juga. Kok nggak deketin saya? Itu bukan siluet, bukan. Itu benar-benar real, Bay. Cuma saya nggak melihat telapak kakinya ya. Cuma seolah-olah kayak jalan. Ya. Rambutnya panjang. Allah. Makin dekat saya bener. Nah, habis tangga pertama, habis kan ada tangga-tangga itu kan, tinggi loh tangganya itu. Turun sampai bawah. Baru saya nggak, loh ini kan saya di makam. Wah, itu bulu kuduk saya yang tadinya terbiasa nggak percaya kayak gitu, hal-hal seperti itu, langsung refleks baca ayat kursi yang bacaannya tuh belepotan, tahu sendiri kan. Antara mau baca, ingat kata-kata guru saya, kalau itu baca kayak gitu, ditambah ketakutan, bacanya tuh gini ya. Kan saya belum, terus gitu saya tuh, sambil ngejegas, duh, kok gak hilang-hilang? Alhamdulillah syaitan rajim, Allah gak hilang-hilang ah. Kayak gitu. Nah, kalau gitu saya benar-benar habis saya ini bulu kuduk sampai dekat itu. Untuk yang di gerbang, kan depan langsung jalan aspal itu kan. Itu saya nekat. Kalau kita harusnya kan mundur, jalan bareng gitu kan. Kan kalau itu kan posisi masih netral. Si gigi itu masih netral. Itu enggak. Saking takutnya, kayak nggak tahu refleksnya kayak apa. Ini motor, jadi bekel belakang itu langsung ke banting. Itu posisi kaki gini, saya nggak tahu itu. Kalau mungkin kalau ada sekarang ada CCTV atau apa nggak, posisinya nggak tahu saya. Jadi langsung gini langsung tancap gas, wah, gitu. Padahal itu loh motor lagi rayan. Udah gitu ya, cuma langsung ke finish saya kan. Itu teman perempuan saya yang pacar lah dulu udah ada di situ, tim semua nungguin saya. Kalau kamu kemana sih? Lo kan aku menjemput kamu di sana, malah duder gitu debat. Lalu saya bisikin, saya jemput di sana ada perempuan rambutnya panjang, kirain kamu tapi kan gak pakai kerudung. Aku lama nunggu tadi mendeketin. Kebetulan mantan saya itu anak seorang kiai, kiai terkenal di kota saya waktu Jawa Tengah. Jadi dia kan santri juga. Dia ngomongnya dengan enaknya gini. Logika aja, masuk akal muda jam segini ada perempuan keluyuran gitu. Kan gitu, cuek aja dia ngomongnya. Itu kejadiannya di jam berapa, Mas? Kira-kira jam 1. Jam 1 malam. Jadi kan jam 12 start, jam setengah 12 start, selesai jam 1, jadi 1,5 jam. Kayaknya jam 1 pas itu kejadiannya itu. Orang kita pulang setengah 2 dari sini. Itu berapa sampai pulangnya tuh saya masih kebayang-bayang. Padahal saya habis diceritain kejadian yang ABCD. Itu hujan rintik-rintik. Peserta yang tadi saya ceritain, yang ada teman saya yang jadi cosplay jadi ini ngumpet bareng di situ. Terakhirnya saya itu sampai akhirnya hari berikutnya kita evaluasi, saya sampai marah-marah. Ini gara-gara ini yang tadi saya bilang dilanggar.
nggak boleh masuk dulu jadi gini. Nah, itu yang jadi. Nah cuma setelah itu saya konsultasi sama sopirnya teman saya yang beliau kan sahabat saya itu kan seorang keterampilan. Kalau ke sekolah berangkat diantar pakai mobil pribadi, gitu, mobil ayahnya. Nah sopirnya, kan saya sendiri tidur di rumah karena sendirian. Sopirnya saya cerita ke sopirnya, ya kan orang situ, maksudnya kan dinas di situ. Pak bisa jadi gini. Nah kamu sih bacanya belepotan gini ya. Saya dikasih tahu caranya gini, kalau baca gini tenang, tarik nafas, tahan nafas 3 kali. Jadi kan diceritain, bang, gimana mau tenang orang baru kali itu? Nah itu dapat ilmunya dari situ sama. Nah itu sampai saya sharing ke ayah saya, bapak saya. Bapak saya dulu kan pedagang kerupuk. Pedagang kerupuk, yang waktu zaman dulu itu ceritanya memang kalau dia jalurnya kalau pulang dagang harus lewat situ, jalan terobosannya tengah-tengah makam situ. Ya bapak ya gini. Bapak saya dengan ringannya ngomong, memang ada bapak mah sering gitu. Kalau bapak mah kalau sering pasti dia lagi duduk di tengah-tengah di pertigaan itu, yang berada di pertigaan, lagi duduk sambil belai-belai rambut gini, kadang-kadang sambil nyanyi, kadang-kadang sambil nangis. Tapi bapak cuekin aja, orang dia memang mau dari dulu udah standby di situ. Berarti dia senengnya di situ ya Mas? Emang ibaratnya tuh udah jadi rumahnya lah. Ya tempat nongkrongnya mungkin ya kalau orang-orang zaman sekarang itu. Nah itu yang akhirnya gara-gara kejadian itu saya banyak nanya-nanya ke guru-guru saya, nambah keimanan, nambah ngajinya dipertebal lagi. Waktu itu akhirnya kenapa harus gini-gini, nguatin mental gimana. Nah ya jadi karena masih muda kan, masih SMA, belajar. Nah Mas, mohon maaf potong, kan itu kalau tidak salah si yang cosplaynya itu kan 7 ya? Itu gimana ceritanya jadi 8 Mas? Ya itu yang saya tadi ceritakan. Yang pertama hilang, yang pertama kan hilang, malah ngumpet. Nah itu. Yang kedua jadi 8 itu yang jadi perempuan. Oh yang itu yang si adik kelas itu yang. Okay. Nah satu lagi Mas, kan itu ada adegan ngumpet bertiga tuh di keranda. Itu katanya ngelihat apa Mas? Gini. Jadi ini akhirnya mereka buka-bukaan ketika udah selesai kejadian berapa hari, 2 hari 3 hari lah kalau nggak salah, di sekolahan kan di ruangan Bantara kita hari kumpul di sekretariat. Cerita, lu ngapain sih dulu kemarin itu, ngapain kumpul bertiga? Kalau bahasa Jawa, wah jancok wah kira ngerti nih, begitu kira ngerti ya, kamu tuh nggak tahu ada kejadian ngeri itu apa. Ya udah cerita satu-satu. Gini ya, yang 5 yang di keranda dia kan narik sendirian, yang di dalam, yang di luar sama di dalam sama, ceritanya tuh sama. Ada suara langkah kaki kenceng banget di sekitar itu tapi orangnya nggak ada. Sok lah aku njobar dhewe nyekel ngene iki. Ono suara ning jajarku srak-srak. Kudu piye? Aku harus gimana? Aku ngumpet di situ. Yang di dalam begitu. Aku njero aku di dalam sendirian ngono ada suara kaki. Gitu. Oh gitu ya udah. Nah, yang itu yang jadi pocong itu tuh nggak tahu waktu itu sebenarnya apa, lupa lagi ya. Dia tuh takutan juga di situ. Takutan juga apakah kayaknya ada penampakan itu deh, yang perempuan yang jadi ke-8 itu kayaknya. Kayaknya itu deh. Kan dia jadi dari pertigaan itu kan ada satu di kerek ya kan, ada satu lagi sebelah sini yang jadi pokoknya pakai tambang jalan red gitu. Ada satu lagi yang jadi berdiri. Nah, dia yang ke-7 nih, pas di pohon besar. Nah,
yang cosplay tadi ke-8 di sebelah sini. Oh. Yang penampakan. Iya. Dan dia deket dia Ya. di sekitar situ. Lalu dia gabung. Kan antara si yang ketujuh ini sama Kerada kan dekat. Jadi ada jalan itu kan. Jadi habis selesai ini harus masuk ke situ. Gabung di situ. Malah ngumpet di situ semua bertiga. Nah, itu yang kejadian yang paling benar-benar. Iya. Kalau yang lainnya kan mungkin seperti sekelebat bayangan atau apa. Kalau ini mah, kalau saya melihat ini benar-benar depan mata seperti itu. Bukan hanya Dan bukan hanya bayang-bayang ya. bukan. Tapi real jelas Real, gitu kan. iya. Dari ujung rambut sampai mungkin bukan ujung kaki ya, ujung kainnya dia. Kain. Kain Benar. putihnya dia Kain. kan. Cuma dia apa wajahnya nunggu gini. Enggak natap saya enggak. Nunggu gini, rambutnya tuh kayak gini. Rambutnya tuh panjang sampai apa, di bawah lutut kok. Ya. Cuma saya nggak bisa lihat apa jelas wajahnya enggak. Berarti kalau inti kesimpulannya Mas, itu semua gara-gara ada yang datang bulan. Allah alam. Ya. Mungkin karena melanggar, harusnya itu tempat untuk kan itu kita kalau gini mah habis berdoa, masuk suci lah ibaratnya lah, bukan apa namanya, kan di situ juga dekat musola, dia standby di musola. Ya itu kan kembali ke apa namanya masing-masing. Kalau memang yang mungkin maksudnya kalau dimanapun tempat biasanya kalau janganlah kalau kita datang bulan gitu kan. Ya kan katanya kan kalau datang bulan itu kan apa ya namanya tuh mengundang Karena ada bau anjirnya itu iya. kan. Kalau kita mungkin bawanya kalau mereka kan bau yang disukai mereka gitu kan. Oke. Nah itu kan ya itu juga dievaluasi habis itu. Cuma kita kan biasa jauh debat kan gini ya, untuk pengalaman aja, untuk pengalaman waktu itu. Tapi sebenarnya itu menambah gara-gara itu saya bukan menjadi tambah takut, akhirnya alhamdulillah menjadi tambah berani untuk step yang selanjutnya gitu loh. Karena udah ada pengalaman itu Mas. Iya. Dan juga udah dikasih tahu sama sopirnya sahabat saya itu, gini caranya ada duluan gitu ya. Karena di sekolah saya juga tempatnya ada sering kejadian ketika saya sholat malam-malam sering tidur di base camp. Nanti dulu ceritainnya itu mah. Baru saja saya tuh mau bilang ada cerita lagi Mas. Tapi nanti dulu gitu kan ceritainnya. Nah, buat teman-teman kalau misalnya ingin lagi Mas Oli cerita lagi di Rumah Gudang Misteri, bisa komentar sebanyak-banyaknya. Oke, Mas, barangkali ada yang mau dipesankan ke teman-teman yang nonton nih. Pesan saya, kalau untuk hal-hal kita tuh sebenarnya hidup tuh berdampingan. Betul. Dengan karena di Quran disebutkan kan kita diciptakan jin dan manusia. Ya. Bahkan di setiap surat tuh kalau Allah tuh hai jin dan manusia. Udah jin nanti wanas, jadi jin dan manusia itu kita berdampingan. Jadi itu salah satu bentuk keimanan kita. Keimanan kan percaya pada hal gaib. Betul. Nah, kalau kita nggak percaya seperti itu berarti kita kan menolak rukun iman. Ya. Dari sisi Islam ya. Itu percaya kita berdampingan. Cuma saya sangat hakul yakin bahwa kita itu diciptakan oleh Allah itu menjadi makhluk yang paling sempurna. Betul. Manusia itu makhluk yang paling sempurna di antara makhluk ciptaan Allah yang lainnya. Dan yang paling sempurna lagi di antara makhluk yang sempurna ini, yang paling sempurna itu kan Rasulullah. Betul. Nah, itu. Jadi kenapa manusia disebut makhluk paling sempurna? Contoh kalau hewan dia punya raga tapi nggak punya akal, hanya punya insting. Kalau kita kan udah punya raga, dikasih akal, dikasih perasaan, dikasih insting komplit ya, semuanya ada. Kalau makhluk gaib yang lainnya mungkin di sini juga ada, ini mungkin ikut mendengarkan.
nggak apa. Karena itu kan Allah ciptakan hanya roh, Ya. itu kan hanya. Jadi beda, nggak punya apa namanya? Raga. Tapi kita tetap berdampingan, tidak saling apa nih, tidak saling mengganggu. Betul. Karena di dunia yang lain juga sama, ada mereka juga ada yang percaya Ya. sama Tuhan, mereka itu sama lah. Ya. Ya, semua kehidupannya pun sama ya, karakternya pun sama gitu ya. Oke, barangkali ada media sosial yang mau dipromosikan, Mas. Nah, kalau mau nonton konten saya, kalau saya sebagai guru ya, ada di konten Guru Asik. Kalau di YouTube Guru Asik, di TikTok juga Guru Asik. Alhamdulillah, di TikTok silakan kalau mau nengok-nengok di Guru Asik. Nah, kalau yang di kemarin yang tadi yang saya ceritakan lagu, Ya. dulu kan saya sebelumnya udah main YouTube, cuma memang untuk nyimpen file-file lagu-lagu saya. Ya. Nah, itu ada di HDPI di channel, termasuk lagu cipta saya untuk Pak Gubernur KDM. Dulu saya ciptakan sebelum jadi gubernur. Ya. Oke. Percaya atau tidak itu hak kalian. Seseram apapun pengalaman horor kita akan lebih seram kalau kita tidak punya uang. Setuju nggak? Setuju banget. Apalagi zaman sekarang ya. Ini kan posisinya zaman sekarang gitu. Bener. Karena ya Rumah Gudang Misteri itu walaupun kita menceritakan cerita horor, Mas, tapi memang ada sisi edukasi yang sebenarnya dalam maknanya. Kalau menurut saya dalam maknanya, cuman untuk kekiniannya kan seperti itu. Iya. Kan? Maksud saya ketika kita nggak punya uang, kita nggak bisa makan gitu. Iya, benar banget. Ya, kita nggak bisa makan, nggak bisa beramal banyak. Iya, Kan? nggak bisa sedekah. Betul. Jadi ngapain takut gitu Iya. loh kepada hal-hal yang seperti itu. Iya. Gitu. Ya, terima kasih Sama-sama. Mas Solik sudah mau datang ke studionya Rumah Gudang Misteri, dan mohon maaf ala kadarnya di jamunya. Alhamdulillah kita menambah tali silaturahmi. Betul. Terima kasih udah nonton. Jangan lupa like, comment, dan subscribe channelnya Rumah Gudang Misteri dan channelnya Guru Asik yang Mas Solik. Ditonton juga, ditekan tombol loncengnya agar kalian terus bisa pantengin konten-konten kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Alhamdulillah.